إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على هذه النية وكلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah tentunya bagaimana keadaan Nabi Allah Yusuf alaihissalam dijadikan budak, diperjualbelikan, ya, sampailah ke negeri Mesir dan akhirnya ya, dibeli oleh seorang pembesar di negeri Mesir tersebut. Allah Subhanahu wa taala langsung ya, secara singkat menceritakan bagaimana ketika Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pembesar Mesir. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwahu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Dan orang yang membeli Nabi Yusuf ya, di kota Mesir berkata kepada istrinya, akrimi mathwahu, ya, artinya hormatilah kedudukannya, artinya berikanlah dia tempat yang terhormat atau layanilah dengan baik. Asa ayyam fa'ana, barangkali dia nanti bermanfaat bagi kita, au nattakhidahu walada, atau kita pungut dia sebagai anak. Jadi mau dijadikan anak pungut. Ya, karena dia terlihat bagaimana masih kecil, tapi ini anak memperlihatkan suatu
penampilan yang bagus, karakter yang baik seperti itu. Ya, sehingga membuat pembesar Mesir ini tertarik. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wil al-ahadits. Demikianlah pula kami berikan kedudukan yang baik kepada Nabi Yusuf di muka bumi ini. Wa linu'allimahu min ta'wil al-ahadits, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil dari beberapa peristiwa. Wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah Maha Kuasa untuk menjalankan segala perintahnya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Ayat berikutnya Allah terangkan, walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma. Dan ketika Nabi Yusuf telah mencapai usia dewasa, atainahu hukma wa ilma. Ya. Arti balagha ashuddahu nanti diterangkan artinya seorang yang sudah mencapai usia yang matang gitu ya. Atainahu hukma wa ilma, kami berikan kepadanya hukum ya, dan ilmu. Artinya kami berikan kepadanya hukman, artinya suatu kecerdasan untuk menetapkan sesuatu, menghukumi sesuatu, memberikan keputusan yang bijaksana seperti itu. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Jadi karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan tersebut ya, bukan sembarangan, tapi itu adalah disebabkan bagaimana Yusuf ini adalah termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik, berbuat ihsan. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya secara sembarangan, secara nggak beraturan gitu, tapi serampangan ya, tapi diberikan kepada orang-orang yang memang melakukan kebaikan. Ini balasan dari ihsannya seseorang. Sekarang kita baca tafsirnya. Fi qasri azizi Misra, di dalam istana pembesar Mesir. Intahat hikayatu Yusuf ma ikhwatihi alladhina alqawhu fi ghayabatil jubbi wa bayyannaha tafsila. Telah selesai cerita Yusuf dengan saudara-saudaranya yang telah menempatkan dia di sumur yang gelap. Dan kita sudah jelaskan secara rinci. Bada'a faslun jadidun min hayati hadzal ghulamil hadathi fi Misra. Maka mulailah sekarang segmen yang baru dari kehidupan anak yang masih kecil ini di Mesir. Faqad ji'a bi Yusufa ila Misra wa 'urida lil bay'. Sungguh Nabi Yusuf ini ya masih kecil didatangkan ke kota Mesir dan ditawarkan ya untuk dijual. Walima kana tuhfatan nafisatan faqad sara min nasibi azizi Misra alladhi kana waziran li Fir'auna aw ra'isan li wazara'ihi. Li'annahu kana yastati'u an yadfa'a qimatan 'ala li ghulamin mumtazin min jami'il jihad. Oleh karena walima kana tuhfatan nafisah. Oleh karena Nabi Yusuf ini walamma kana ay huwa yani Yusuf. Oleh karena Yusuf ini sebagai tuhfatan nafisah, sebagai sesuatu yang berharga. Tuhfah ini qit'atun fakhirah nafisah, ya. Thaminah, ya. Tuhfah itu sesuatu barang langka yang berharga gitu ya. Tuhfah, sesuatu yang bernilai tinggi.
nafisah yang berharga. Ya, jadi oleh karena Yusuf ini dari penampilannya, dari raut mukanya, tindak tanduknya, ini bukan orang biasa ini. Ini sesuatu yang langka ini. Faqad sara min nasibi azizi Misra, maka sungguh menjadi nasibnya pembesar Mesir ini, yang mana dia merupakan menterinya Fir'aun atau pimpinan dari atau perdana menteri bagi Fir'aun, arti raisan li wazaraihi, pimpinan dari para menterinya. Jadi dialah yang bernasib baik bisa membeli Yusuf ini. Li'annahu kana yastati'u an yadfa'a qimatan 'ala. Karena dialah yang mampu memberikan nilai yang tertinggi, ya, ketika ditawarkan seperti dilelang gitu, ya, maka dia yang mampu memberikan harga yang tinggi bagi seorang anak yang mumtaz ini, ya, seorang anak yang istimewa min jami'il jihad, dari segala sisinya. Wal an linara man ladzi hadatsa lahu fi baiti azizi Misra. Sekarang ya, mari kita saksikan apa yang terjadi di dalam rumah pembesar Mesir ini. Jadi setelah dibeli, tentunya dibawa pulang ke istananya. Apa yang terjadi? Yaqulul Qur'anul Karim fi sya'ni Yusuf. Al-Qur'anul Karim menceritakan tentang Nabi Yusuf ini. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Orang yang telah membelinya tadi, ya itu dari penduduk Mesir itu, maksudnya Aziz Mesir ini, dia berkata kepada istrinya, akrimi mathwa, ya, berikan dia kedudukan yang terhormat, ya, hormati dia, layani dia dengan baik. Asa ayyam fa'ana, barangkali saja dia akan bermanfaat bagi kita, au nattakhidahu walada, atau kita jadikan dia sebagai anak. Ini menunjukkan dari apa yang tersirat di sini, bahwa Aziz Misra, ya, mungkin dia nggak punya anak gitu ya. Fala yanbaghi an tanzuri ilaihi kama yanzuru ilal abid. Ya, maka jangan sampai kamu memandang dia seperti orang memandang kepada seorang budak. Ya. Yustafadu min siyaqil ayati anna Aziza Misra lam yurzaq waladan wa kana fi ghayati syauqi lil walad. Dapat diambil pengertian dari siyaqul ayah tadi, bahwasanya pembesar Mesir ini, ya, belum dikaruniai anak, dan dia benar-benar sangat rindu ingin memiliki anak. Wa hina waqa'at aynahu ala hadha as-sabiy al-jamil was-sa'id ta'allaqa qalbuhu bihi liyakuna makana waladihi. Ya, dan tatkala pandangan matanya, ya, terpaut kepada seorang anak yang cakep ini dan yang terlihat bahagia ini, ya, ta'allaqa qalbuhu, hatinya terpincut, ya, kepadanya, liyakuna makana waladihi, ya, dia berharap anak ini akan menjadi sebagai kedudukan anaknya. Thumma yudhiful Qur'an al-Karim wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardh. Kemudian Al-Qur'an al-Karim menambahkan di sini dengan mengatakan, demikianlah kami berikan kedudukan bagi Yusuf di muka bumi ini. Hadha at-tamkinu fil ardi imma an yakuna limaji'i Yusuf ila Misra. At-tamkin di sini arti makkanna, ini masdarnya at-tamkin. Maksudnya diberikan kedudukan fil ardi, di bumi ini, maksudnya imma ayyakuna limaji'i Yusuf ila Misra, ya, bisa berarti itu karena, ya, atas kedatangan Yusuf di kota Mesir, wa khassatan anna khutuwatihi fi muhiti Misra muqaddimatun lima sayakunu alaihi min al-iqtidari wal makanatil quswa. Ya, terutama sekali, ya, bahwa segala langkahnya di arena di
di kota Mesir tersebut, fi muhiti Misr, maksudnya di daerah Mesir tersebut, sebagai muqaddimatun, sebagai pendahuluan, lima sayakunu alaihi min al-iqtidari wal makanatil quswa. Ini sebagai pendahuluan akan apa yang akan terjadi padanya dari dia memiliki kekuasaan dan kedudukan yang tinggi, ya, kedudukan yang puncak. Wa imma annahu la qiyasa baina hadhihi al-hayati fi Misr al-aziz wa baina tilka al-hayati fi ghayabati al-jubbi wal wahdati wal wahsyah. Atau maksudnya bagaimana artinya kedudukan ini, maksudnya Allah berikan kedudukan yang berbeda sekali dari kehidupan sebelumnya, yaitu di mana tidak bisa dibandingkan, la qiyasa baina hadhil hayat fi Misr, antara kehidupan ini yang sudah di Mesir, ya, wa baina tilkal hayati fi ghayabatil jubbi, dan dengan kehidupan di dalam kegelapan sumur, wal wahdati wal wahsyah, di dalam kesendirian dan ketakutan. Fa aina tilka syiddatu min hadhihi ni'mati war rafa'ah? Bagaimana itu bisa dibandingkan, ya, kesulitan tersebut dengan nikmat dan kesenangan ini? Ya, ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tempatkan Yusuf di tempat yang terhormat. ويضيف القرآن أيضا ولنعلمه من تأويل الأحاديث. Al-Quran juga menambahkan di sini bagaimana Allah ingin mengajarkannya kepada Nabi Yusuf ini ta'wil dari al-hadis, segala peristiwa, ya, atau maksudnya adalah ta'wil mimpi, ya. Al-muradu min ta'wil al-hadis kama asyarna sabiqan. Maksudnya dari ta'wil al-hadis di sini sebagaimana sudah kami isyaratkan, huwa ilmu tafsir al-ahlam, yaitu ilmu tentang penafsiran dari mimpi, wa ta'bir ru'yah, dan ungkapan dari suatu mimpi, haitsu kana Yusuf qadiran ala ay yattali'a ala ba'd asrar al-mustaqbal min khilalihi, di mana Yusuf memiliki kemampuan untuk melihat sebagian rahasia-rahasia di masa depan dari celah-celah mimpi tersebut. Awil muradu minhu al-wahyu, ya, atau yang dimaksud darinya ta'wil al-ahadis, atau adalah maksudnya adalah diberikan wahyu kepada Yusuf. Lianna Yusuf ma'uburihi min al-madayiqi as-sa'bati wasyada'id al-qasiyah wa najahi fil ikhtibarat al-ilahiyah fi qasri azizi Misra nalal jadarata bihamlir risalati wal wahyi. Karena Nabi Yusuf, ya, bersama dengan bagaimana dia melalui segala kesempitan, kesulitan, ya, dan juga suatu tekanan yang kuat, ya, dan bagaimana kesuksesannya di dalam ujian-ujian ilahi tersebut di dalam istana pembesar Mesir tadi, nalal jadarata bihamlir risalati wal wahyi, ya, maka Nabi Yusuf mendapatkan kelayakan untuk mengemban risalah dan mengemban wahyu ilahi. Jadi setelah melalui berbagai ujian, ya, ujian kejiwaan, ujian dari harta, ujian dari wanita, seperti itu, ya, ternyata Nabi Yusuf sukses melalui itu semua, maka akhirnya beliau layak untuk mengemban risalah dan wahyu. Walakin al-ihtimal al-awwal aqrabu kama yabdu lin-nadhar. Akan tetapi menurut mu'allif, kemungkinan yang pertama, yaitu bagaimana maksudnya min ta'wil al-ahadits ini diajarkan. Al-ahadits maksudnya adalah diajarkan ta'bir dari mimpi. Itu kata mu'allif yabdu aqrabu kama yabdu. Itu penafsiran itu lebih dekat, ya, kepada kebenaran dan kepada siyaqul kalam tadi. Tsumma yakhtatimu, bukan berarti juga penafsiran yang kedua salah, tapi itu juga ada benarnya, karena memang Nabi Yusuf ini
Ya, Allah pilih tentunya setelah melalui ujian-ujian yang beliau lalui dengan sukses sehingga menunjukkan bagaimana beliau layak mengemban ar-risalah. ثم يختتم القرآن هذه الآية بالقول, kemudian Al-Quran menutup ayat ini dengan perkataan wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Allah yang maha kuasa untuk menjalankan segala perintahnya, akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Inna wahidatan min madahiri qudratillahi al-ajibah wa haymanatihi 'alal umuri kulliha ayyada'a fi katsirin min al-mawarid asbaban muwaffaqiyatan insan wa najahu biyadi a'daihi kama hadatha fi mas'alati Yusuf alaihissalam. Sungguhnya salah satu dari fenomena kekuasaan Allah yang menakjubkan, wa haymanatihi, dan hegemoninya. Haimana artinya pengaruhnya yang besar. Kekuasaannya, haimana juga seperti itu ya. Pengaruh, kekuasaan. Ya. Alal umuri kulliha, atas segala urusan. Ayyada'a fi katsirin minal mawarid asbaban muwaffaqiyatal insan, yaitu bagaimana Allah membiarkan dalam banyak keadaan, banyak peristiwa, sebab-sebab kesuksesan. Muwaffaqiyah ini kesuksesannya. Allah jadikan sebab-sebab kesuksesan seorang manusia, wa najahahu, ya sama, ya. Biyadi a'daihi, kesuksesannya Allah jadikan ya, di tangan musuh-musuhnya sendiri. Kama hadatsa fi mas'alati Yusuf, sebagaimana yang terjadi ya, pada peristiwa Nabi Yusuf ini. Ya, jadi bagaimana kesuksesannya justru melalui asbab yang dilakukan oleh para musuhnya, artinya orang yang membencinya, saudara-saudaranya. Ya, falaula khuttatu ikhwatihi lam yasil ilal jubbi abadan. Kalau bukan karena rencana jahat dari saudara-saudaranya, tentu Nabi Yusuf tidak akan masuk ke sumur tadi. Walau lam yasil ilal jubbi lama wasala ila Misra. Kalau dia nggak masuk ke sumur tadi, ya, dia nggak akan sampai ke Mesir. Walau lam yasil ila Misra lama dhahaba ila sijni. Kalau dia nggak sampai ke Mesir, nggak mungkin dia tahu-tahu masuk nanti ke penjara gitu. Walamma kana hunaka atharun min ru'ya Fir'aun allati asbaha Yusuf bisababi aziza Misra. Walamma kana, dan kalau bukan itu semua, kalau bukan di sana ya, ada pengaruh dari mimpinya Fir'aun, ya, yang mana kemudian dari mimpi itu tidak ada yang bisa memecahkan mimpi itu kecuali Nabi Yusuf, yang mana kemudian Nabi Yusuf asbaha bisababi aziza Misra. Ya, Nabi Yusuf dengan demikian dia menjadi pembesar Mesir. Jadi seperti itu. Sama juga seperti Nabi Musa. Nabi Musa, ya, Allah jadikan kesuksesannya yaitu di tangan Fir'aun. Nabi Musa diasuh, dididik oleh Fir'aun, artinya dibesarkan oleh Fir'aun sampai dewasa. Ya, di mana akhirnya nanti menjadi musuhnya seperti itu. Fa fil haqiqati innallaha ajlasa. Jadi wallahu ghalibun ala amrihi, seperti itu ya. Pengertiannya bagaimana Allah bisa menjalankan segala perintah. Kalau itu menjadi sesuatu sudah ketentuan Allah, Allah ingin menjadikan seorang sukses, jalannya itu ya, macam-macam, dan kadang-kadang yang tidak masuk akal ya. ففي الحقيقة إن الله أجلس يوسف على عشر الاقتدار بواسطة إخوته الذين تصوروا أنهم سيقضون عليه في تركهم إياه في غيابات الجب. Pada hakikatnya sungguhnya Allah menempatkan Nabi Yusuf ini di atas arsy kekuasaan, biwasitati ikhwatihi, dengan perantaraan saudara-saudaranya
Yang mana mereka membayangkan bahwasanya mereka itu dapat menghabisi Nabi Yusuf ketika mereka meninggalkan Nabi Yusuf di kegelapan sumur. Di sumur yang gelap. Laqad wajaha Yusuf fi hadzal muhit al-jadid alladhi yu'addu wahidan min al-marakiz as-siyasiyyah al-muhimmah fi Misr masaila mustahdatsah. Sungguh Nabi Yusuf telah menghadapi di arena yang baru ini, yang mana ini dianggap salah satu dari pusatnya arena perpolitikan yang sangat penting di Mesir. Ya, Nabi Yusuf menghadapi apa? Masaila mustahdatsah, ya, yaitu berbagai persoalan yang baru. Famin jihatin kana yara qusurat tughat al-mudhishah wa tharwatihim. ومن جهة أخرى كانت تتجسد في ذهنه صورة أسواق النخاسين وبيع المماليك والعبيد ومن خلال الموازنة بين هاتين الصورتين كان يفكر في كيفية القضاء على هموم المستضعفين من الناس لو أصبح مقتدرا على ذلك. Dari satu sisi bagaimana dihadapi yang disaksikan di suatu tempat yang baru ini, ya, Nabi Yusuf menyaksikan istana-istana pemimpin yang begitu menakjubkan dan juga kekayaannya, dan di sisi lain juga tergambar dalam benaknya bagaimana gambaran pasar perbudakan, aswaqun nakhasin, itu pasar perbudakan, wa bai'al mamalik, dan bagaimana penjual belian para budak, wal abid misalnya. Wa min khilalil muwazanati baina hataini surataini, dari memperbandingkan dua gambaran ini, kana yufakkiru fi kaifiyatil qada' ala humumil mustad'afin. Beliau memikirkan bagaimana menyelesaikan kegelisahan orang-orang yang mustad'afin minan nas ini. Lau asbaha muqtadiran ala dhalik, kalau dia memiliki kemampuan untuk itu. Ajal laqad ta'allama al-kathir min hadhihi al-ashya' fi hadzal muhit al-muf'am bid-dawda. Tentu saja Yusuf telah belajar, ya, Nabi Yusuf alaihissalam telah banyak belajar, ya, dari berbagai peristiwa ini di tempat yang penuh dengan ad-dawda, dengan kekisruhan ini, penuh dengan kebisingan ini. Wa kana qalbuhu yufidhu hamman li'anna dhurufa lam tutahayya lahu ba'd. Dan hatinya dipenuhi dengan kegelisahan karena situasinya lam tutahayya lahu ba'd, belum dipersiapkan untuknya. Ya, artinya memang Nabi Yusuf belum siap untuk menerima itu semua. Fashtaghala bitahdhibi nafsihi wa bina'ihi. Maka kemudian Nabi Yusuf sibuk dengan menggembleng dirinya dan membina, ya, kepribadiannya. Yaqulul Qur'anu fi hadzal sadad. Al-Quran kemudian mengatakan dalam masalah ini, walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika beliau mencapai usia yang matang, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu, atau hikmah dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalimatu asyadda, ya, asyadda, mushtaqatun min maddati syadda. Kalimat asyadda tadi itu diambil dari kata syadda, wa ta'ni fatlul uqdati bistihkamin. Artinya adalah fatlul uqdah, membelitkan suatu ikatan, bistihkamin, dengan kuat. Ya, syadda itu arti mengikat kalau kata kita, ya, mengikat dengan kuat. Wahiyya huna isyaratun lil istihkamil jismani war ruhani. Dan di sini yang dimaksudkan balagha asyuddahu di sini maksudnya, ya, itu adalah sebagai isyarat ilal istihkamil jismani war ruhani,
kepada kekuatan jasmani dan rohani atau kesempurnaan jasmani dan rohani Nabi Yusuf. Ya. Falamma balagha asyuddahu, tatkala arti dia sudah mencapai suatu umur atau kondisi kesempurnaan secara jasmani dan rohani gitu. Atainahu hukma wa ilma. Qala ba'dhum inna hadhil kalimah jam'un la mufradalah. Sebagian orang mengatakan, ya terutama para ahli lughah, kalimat ini adalah kalimat jamak yang tidak ada mufradnya. Walakin al-ba'd al-akhar ya qal, akan tetapi sebagian orang yang mengatakan innaha jam'un syadda ala wazni sadda. Ini jamak dari syadda, sewazan sadda, ya. Syadda sewazan dari syadda. Walakinna ma'nahul jam'i ghairu qabilin lil inkar ala kulli hal. Akan tetapi maknanya yang secara jamak di sini tidak dapat diingkari bagaimanapun juga. Hasil artinya arti dari walamma balagha asyuddahu, maksudnya bagaimana tatkala Yusuf telah mencapai usia yang matang, ya, dalam segi rohani maupun jasmani, ya, maka kemudian ya, ataina hukma wa ilma, seperti itu. Al-muradu min al-hukmi wal ilmi al-waridaini fil ayatil mutaqaddimah taqul walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma imma an yakuna maqaman nubuwati kama dhahaba ila dhalika ba'd al-mufassirin. Ya, yang dimaksud dari kata al-hukm wal ilm di sini yang ada di dalam ayat walamma balagha asyuddahu atainahu ilma hukma wa ilma di sini, imma itu artinya adalah kedudukan kenabian sebagaimana sebagian mufassir berpendapat seperti itu. Wa imma yakuna al-muradu min al-hukmi al-aqlu wal fahmu wal qudratu al-qada. Ya, ada kalanya juga yang dimaksud dengan al-hukum di sini maksudnya adalah akal, kefahaman, kemampuan untuk memutuskan sesuatu secara benar, al-khali min ittiba'il hawa wal ishtibah, yang sunyi dari mengikuti hawa nafsu dan syubhat. Itu maksudnya adalah al-hukum. Wal muradu min al-ilmi al-ittila'u alladhi la yaqtiruna ma'ahu al-jahlu. Yang dimaksud dari ilmu tentunya ya suatu kefahaman yang tidak dibarengi dengan kebodohan. Wa mahma kan fa innal hukma wal ilma mauhibatani nadiratani wa habahumallahu li Yusufa litaqwahu wa sabrihi wa tawakkulihi alaih. Bagaimanapun juga hukum dan ilmu ini adalah merupakan dua karunia yang jarang yang Allah anugerahkan kepada Nabi Yusuf disebabkan karena ketakwaannya, kesabarannya, dan karena ketawakalannya kepada Allah. Wa jami'u hadhihi sifat mujtami'atun fi kalimatil muhsinin. Semua sifat ini, sifat ketakwaan, kesabaran, ketawakalan, itu semua terhimpun dalam kalimat al-muhsinin. Seperti itu. Qala ba'dul mufassirin hunaka thalathatu ihtimalatin lima'na kalimatayil hukm wal ilm al-waridataini fil ayah wa hiya. Sebagian mufassir mengatakan terdapat tiga kemungkinan bagi makna hukum dan ilm yang ada di ayat tersebut, yaitu yang pertama, innal hukma isyaratun ila maqamin nubuwah. Yang pertama, Allah berikan al-hukum, maksudnya di sini ini isyarat atas kedudukan kenabian. Li'anna nabiyya hakimun 'alal haq. Karena seorang nabi dia juga menjadi hakim atas kebenaran. Wal ilma, dan maksudnya dari ilmu itu adalah isyaratun ila ilmiddin, itu mengisyaratkan kepada ilmu agama. Jadi bagaimana Allah angkat dia sebagai nabi karena dia sebagai hakim nantinya, dan juga Allah berikan padanya ilmu tentang agama. Yang kedua, innal hukma ya'ni dhabtun nafsi izal hawa wal muyulin nafsiyah. Yang kedua, ya, kemungkinan
arti al-hukm adalah yakni bagaimana dhabtun nafs, mengendalikan hawa nafsu, iza'al hawa terhadap mengendalikan jiwa terhadap hawa nafsu, wal muyulin nafsiyah, dan segala kecondongan atau penyimpangan dari jiwa tersebut. Wa huwa huna isyaratun ila al-hikmatil ilmi amaliyah. Ini menunjukkan kepada hikmah secara amaliyah, secara praktek. Wal ilmu isyaratun ila al-ilmi nadari. Kalau al-ilmu itu sebagai isyarat terhadap ilmu secara teoritis, ya. Jadi hukmah di sini sebagai ilmu, hikmah yang sebagai amaliyah, artinya sebagai praktek. Kalau ilmu ini adalah sebagai ilmu yang dalam segi teoritis, ya. Wa taqdimul hukmi 'ala al-ilmi huna li'anna al-insan idza lam yuhadzib nafsahu wa yabniha bina'an sahihan la yasilu ila al-ilmi as-sahih. Dan didahulukannya hukum di sini arti sebagai praktek itu 'alal ilmi, atas ilmu secara nadhari. Ya, karena manusia kalau dia tidak mendidik dirinya dan membina dengan dan membangunnya dengan bangunan yang benar, la yasilu ilal ilmi sahih, niscaya dia tidak akan mencapai kepada ilmu yang benar. Ya, karena ilmu yang benar adalah yang harus diamalkan, dipraktekkan. Yang ketiga, innal hukma ma'nahu ay yablughal insanu maqaman nafsil mutmainnah wa yatasallatu ala nafsihi bihaitsu yastati'u ay yatamallaka zimaman nafsil ammarah wa waswasatiha. Ya. Yang ketiga, arti kemungkinan makna yang lain dari hal tersebut adalah yang al-hukmu itu artinya seorang manusia mencapai maqam jiwa yang tenang. Wa yatasallatu ala nafsi, dia dapat menguasai jiwanya bihaitsu yastati'u ay yatamallaka zimaman nafsi, di mana dia mampu mengendalikan kendali jiwanya, menguasai kendali jiwanya yang al-ammarah, yang selalu memerintahkan, ya. Al-ammarah artinya selalu yang bergejolak, ya. Al-ammarah biasanya kaitkan bisu, ya, yang selalu memerintahkan keburukan. Dan juga dia dapat mengendalikan dari bisikan-bisikan jiwa. Wal muradu minal ilmi, dan yang dimaksud dari ilmu huwal anwarul qudsiyah wa asyi'atul faidul ilahi alladhi tanzilu min alami atau allati tanzilu min alamil malakut ala qalbil insan atau alladhi yanzilu min alamil malakut ala qalbil insani at-tahir. Dan yang dimaksud dari ilmu adalah merupakan cahaya yang suci atau juga dan pancaran al-faidul ilahi, karunia ilahi alladhi yanzilu min alamil malakut, yang turun dari alam al-malakut ala qalbil insani at-tahir, ke hati seorang manusia yang suci. Ya. Kita baca buhuth. Ya. Ma huwa ismu Azizi Misra? Siapa itu nama pembesar Mesir? Ya. Mimma yastajlibu an-nazar fil ayati al-mutaqaddimah anna isma Azizi Misra lam yudhkar fiha, innama warada at-ta'bir anhu alladhi ishtarahu. Yang menarik perhatian, ya, dalam ayat yang lalu adalah bahwasanya nama pembesar Mesir ini enggak disebutkan. Ya, enggak disebut Aziz Misra di sini, enggak. Ya, tapi di ayat yang di sini disebut innama warada at-ta'biru anhu alladhi ishtarahu. Cuman disebutkan orang yang membelinya. Enggak disebut dia seorang pembesar Mesir, enggak. Lakin man huwa hadzal aziz? Tetapi siapa orang ini? Lam tadhkuruhul ayah. Ya, ayat tidak menyebutkannya. Kama sanara fil ayatil muqbilah anna unwanahu lam yusarrah bihi illa bitadrij. Sebagaimana kita akan saksikan di ayat-ayat berikut bahwasanya ciri orang ini, ya, tidak dijelaskan kecuali secara bertahap. Lihat, ini seperti kalau gambaran suatu alur film, ya,
digambarkan dulu orang ini secara misterius, siapa ini gitu yang membelinya. Kemudian makin ke sana makin tergambar lebih jelas. Ya, berikutnya baru lebih jelas lagi. Ya, seperti itu. Jadi tidak dijelaskan hal ini kecuali dengan bertahap. Famasalan naqra'u fil ayat 25 hadha an-nass. Contohnya kita baca di ayat 25 dari nas ini, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ya. Dan dia menuju tuannya di menghampiri tuannya di pintu. Ya, ini sudah ya sedikit digambarkan yang membelinya adalah orang, yaitu tuannya. Wa hina natajawazu hadhihi al-ayati wa nasilu ila al-ayah 30 nuwajhu at-ta'bir an zawjati bimra'atil aziz. Ketika kita melewati ayat-ayat ini kemudian sampai di ayat ke-30, kita akan jumpai ungkapan tentang istrinya itu bimra'atil aziz. Nah, istrinya adalah dia istri dari al-aziz. Jadi alladzi syarahu tadi ya baru terungkap ya, yaitu sebagai ya al-aziz, ya seorang pembesar ya. Wa hadzal bayanu tadriji imma li anna al-Qur'an yatahaddatsu hasba tariqatihi bil miqdaril lazim. Penjelasan secara bertahap ini ada kalanya bahwasanya Al-Qur'an ini memang berbicara sesuai dengan metodenya, dengan kadar yang cukup. Wa hadza dalilun min adillatil fasahati wal balaghah. Ini adalah sebagai bukti dari salah satu bukti ketinggian sastra ya. Al-fasahah wal balaghah, yaitu dari kefasihan dan nilai sastraan yang tinggi. Ya begitu, kalau nilai kalimat yang biasa saja ya ketika menggambarkan seorang udah plak disebutkan namanya atau siapa kedudukannya seperti itu. Tapi kalau ungkapan secara sastra biasanya dengan kiasan, dengan sesuatu gambaran-gambaran yang akan menarik imajinasi seseorang untuk membayangkannya seperti itu ya. Nauli annahu kama huwa mulahadun hadzal yawm fi nususil adab, atau dikarenakan seperti yang bisa disaksikan pada era ini, saat ini dalam nas-nas sastra. Hina yabda'u bil qissah, ketika ya misalnya buku sastra memulai suatu cerita, yabda'u biha min nuqtatin ghamidah, dimulai dengan poin yang samar, liyataharrakal ihsasu fil bahith, agar supaya perasaan kita ikut tergerak untuk mencari siapa orang ini. Ya gitu. Wal yulfita nadharahu nahwal qissas, dan agar supaya bagaimana perhatiannya tertuju kepada kisah tersebut. Begitu ya. Jadi dalam sastra seperti itu ya. Awalnya digambarkan dulu secara samar, kemudian makin jelas. Seperti kisah detektif lah gitu ya, tentang menyelidiki suatu kasus ya. Yusufu wa ta'birul ahlam. Yusuf alaihissalam dan ta'bir mimpi. Al-mulahadatul ukhra allati tushiru su'al fil ayatil mutaqaddimah. Perhatian yang lain yang menimbulkan pertanyaan di ayat yang lalu adalah ya ma'alaqatul ittila' ala tafsir al-ahlam wa ta'wil al-ahadith bimaji'i Yusuf ila qasri azizi Misra alladhi ushira ilaihi bilamil ghayah fi jumlah wa linu'allimahu. Yang menarik perhatian di sini yaitu ma'alaqatul ittila' ala tafsir al-ahlam. Apa hubungannya bisa memahami tafsir mimpi, wa ta'wil al-ahadits, dan ta'wil dari al-ahadits, ya ta'wil mimpi, ta'bir mimpi tadi, apa hubungannya maksudnya dengan kedatangan Nabi Yusuf ke Mesir, ya, yang mana diisyaratkan dengan lam al-ghayah. Lam al-ghayah itu lam untuk tujuan gitu ya. Walinu'allimahu, agar, karena itu artinya mengandung arti tujuan gitu ya, agar kami yang mengajarkannya gitu. Jadi apa hubungannya kedatangan
Nabi Yusuf ke Mesir dengan tujuan dengan diajarkan ta'wil ahlam atau ta'wil hadis tadi. Lakin ma'al iltifat ila anna hadhihi an-nuqtah yumkin an takuna jawaban li su'alil anif fi dzikri wa hiya, akan tetapi kalau kita perhatikan pada poin ini ya, ini akan menjadi jawaban bagi pertanyaan berikut tadi. Wa hiya anna katsiran minal mawahibil ilmiyati yahabuha Allah qibala taqwa min adh-dhunubi wa muqawamatil ahwa'i wal muyulin nafsiyah. Yaitu bahwasanya banyak sekali dari karunia-karunia ilmiah yang Allah anugerahkan, ya, yang Allah anugerahkan itu sebagai qibalat taqwa, sebagai balasan dari ketakwaan, ya, atau perlindungan atau penghindaran minadz-dzunub, daripada dosa. Itu wa muqawamatil ahwa, dan itu adalah sebagai balasan dari bagaimana seorang melawan hawa nafsunya, wa muyulin nafsiyah, dan kecondongan jiwanya. Au bi ta'birin akhar, atau dengan kata lain, inna hadhil mawahib allati hiya thamratul basiratil qalbiyatil thaqibah hiya jaizatun ilahiyah yahabuha Allahu limithli haula'il ashkhas. Yani dengan kata lain, bahwasanya semua karunia-karunia ini, yang mana itu adalah merupakan buah dari al-basirah al-qalbiyah. Ya, basirah artinya bagaimana pandangan hati yang tajam, ya. Hiya jaizatun ilahiyah. Itu adalah merupakan hadiah ilahi yahabuhallah, yang Allah karuniakan limithli haula'il ashkhas, kepada individu-individu yang seperti itu. Jadi kenapa kemudian Allah ajarkan kepadanya ta'wil al-ahlam? Karena ya, apa yang Nabi Yusuf alami di Mesir itu, ya, dengan berbagai cobaan-cobaan, akhirnya Allah ajarkan tadi. Jadi begitu. Jadi itu ada karunia tersebut setelah bagaimana Nabi Yusuf berada di Mesir, dan di Mesirlah ya, beliau menghadapi berbagai ujian yang berat. Dan beliau sukses, akhirnya itu Allah katakan walinu'allimahu min ta'wil al-hadits. Seperti itu ya, jadi kaitannya. Naqra fi halat Ibn Sirin mufassir al-ahram al-masyhur annahu kana rajulan bazzazan wa kana jamilan lil ghayah fa'ashiqathu imra'atun wa ta'allaqa qalbuha bihi. Kita baca dalam kisah Ibn Sirin, ya, dia termasuk mufassir al-ahlam, ya, seorang ahli itu juga tadi mentakwil mimpi, ya, yang terkenal. Annahu kana rajulan bazzazan, ya, asalnya dia ini adalah seorang tukang kain, ya, bazzaz. Wa kana jamilan laghayah, dia ganteng, ya, sekali, ya. Fa asyiqathu imra'atun wa ta'allaqa qalbuha bihi. Lalu dia kemudian dicintai oleh seorang wanita dan hatinya gandrung kepadanya. Ya, si wanita ini begitu mencintainya. Wastadrajathu ila baitiha bi asaliba wa hiyalin khassah. Akhirnya ya, si wanita ini ya menarik dia ke rumahnya, ya, dengan berbagai cara, ya, tipu daya, pokoknya dibujuklah, ya. Summa ghalaqatil abwab alaihi liyanala minhal haram. Kemudian ketika sampai rumah, si wanita ini ya menutup pintu, ya, untuk melakukan sesuatu yang haram. Lakinnahu lam yastaslim li hawa tilkal marah. Akan tetapi si Ibn Sirin ini tidak mau menyerah kepada keinginan si wanita tadi. Wa akhadha yansahuha wa yadhkuru mafasida hadha adh-dhanb al-'azim. Dan mulailah dia menceritakan menasihati si wanita tadi dan menyebutkan kerusakan akan dosa atau dampak yang buruk dari dosa yang besar ini.
walakinna naral hawa kanat mutaajjijatan ya fi qalbiha bihaitsu lam yutfiha ma'ul mau'izah. Akan tetapi api hawa nafsu sudah menyala-nyala di dalam hati si wanita tadi, di mana api tersebut tidak bisa dipadamkan oleh air nasihat. Fafakkara Ibn Sirin fil khalas min qabdatiha. Lalu Ibn Sirin memikirkan bagaimana supaya dia bisa terbebas dari cengkeraman si wanita tadi. Ya. Falawwasa jasadahu bima kana fi baitiha min akdharin tunaffir ar-ra'i. Lalu akhirnya dia mendapat ide, dia kotorin jiwanya, badannya itu dilumurin dengan apa yang ada di rumah tersebut dari kotoran-kotoran yang akan membuat orang kabur melihatnya. Tunaffir ar-ra'i. Falamma ra'athul mar'atu nafarat minhu wa akhrajathu minal bait. Ketika si wanita tadi ya melihat hal tersebut, ya akhirnya si wanita itu ya nggak suka, ya, dan dia keluarkan Ibn Sirin ini dari rumah tersebut. Ya, yuqalu anna Ibn Sirin asbaha dzakiyan ba'da hadhil haditsah. Dikatakan kemudian Ibn Sirin menjadi seorang yang cerdas setelah peristiwa ini. Wa ruziqa mauhibatan 'azimatan fi tafsir al-ahlam, dan kemudian dia mendapatkan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang besar di dalam bisa menafsirkan mimpi. Itu dengan sebab tadi asalnya dia adalah seorang tukang kain, ya, karena dia bagaimana dengan ketakwaannya dapat melepaskan diri dari godaan wanita cantik tadi. Wa dzakaru qisasan ajibatan anhu fil kutub allati tatanawalu tafsir al-ahlam tadullu ala muqittila'ihi fi hadzal majal, dan mereka yakni orang-orang pada menyebutkan kisah-kisah yang menakjubkan dalam kitab, dalam berbagai kitab yang membahas tentang penafsiran mimpi, yang menunjukkan penafsiran mimpi dari Ibn Sirin ini yang menunjukkan akan kedalaman pemahamannya dalam masalah ini. Itu juga mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala hadha yumkinu an yakuna Yusuf alaihi salam qad nala hadhil mauhibatal khassah. Atas dasar ini ya, maka Nabi Yusuf juga ya, telah mendapatkan karunia yang khusus ini, al-ilmu bi ta'wil al-ahadits li tasallutihi ala nafsihi qibala itharatil mar'atil aziz itharatil imra'atil aziz li hawan nafs. Ya, Nabi Yusuf mendapatkan hal ini karena beliau li tasalluti ala nafsihi, karena dia bisa menguasai jiwanya ya, terhadap godaan wanita al-aziz tadi ya, li hawan nafsi, bagi hawa nafsunya. ثم بعد هذا كله فإن قصور الملوك في ذلك الزمان كانت مراكز لمفسر الأحلام. Kemudian ya, juga setelah ini semua ya alasan-alasan lainnya, فإن قصور الملوك, istana para raja pada waktu itu, kanat marakiz limufassiri al-ahlam, itu menjadi pusat bagi para pentakbir mimpi, ya, penafsir mimpi. Ya sama seperti ya ketika begitulah mukjizat para nabi terdahulu biasanya itu disesuaikan dengan kondisi yang umum pada waktu itu. Seperti Nabi Musa diberikan mukjizat seperti sihir gitu, karena ilmu sihir pada waktu itu sedang marak. Dan begitu juga ini disebutkan bagaimana di istana para raja tersebut juga banyak itu menjadi pusat bagi orang-orang yang mentakbir mimpi. Wa inna syabban dzakiyan ka Yusuf kana yastati'u an yastafida min tajaribil akharin. Seorang pemuda yang cerdas seperti Nabi Yusuf, dia mampu untuk mengambil manfaat dari eksperimen orang lain, wa yakun ahlu isti'dadun ruhiyyun li ifadatil ilmi ilahi fi hadzal majal,
dan dia memiliki kapasitas secara kejiwaan untuk menguasai ilmu ilahi dalam masalah ini, masalah takbir mimpi. Jadi sebelum Allah berikan mauhibah yang menakjubkan dalam takbir mimpi pun, Nabi Yusuf sudah mengamati bagaimana takbir-takbir dari orang-orang yang ada di sekitar istana tersebut. Ya. Wa ala kulli halin fa innahu laysa mustab'adan ay yahaballahu subhanahu li ibadihi al-mukhlasin al-muntasirin fi mayadini jihadin nafsi lil hawa wasyahawat. Bagaimanapun juga sungguh bukan suatu hal yang mustahil, laysa mustab'adan maksudnya bukan hal yang jauh, maksudnya bukan hal yang mustahil. Ayyahaballahu subhanahu li ibadihil mukhlasin. Allah mengkaruniakan hamba-hambanya yang ikhlas. Al-muntasirina fi mayadin jihadin nafsi lil hawa, yaitu mereka-mereka yang menang dalam arena perjuangan melawan hawa nafsu dan syahwat. Mawahiba minal ma'arif. Jadi Allah memberikan karunia-karunia minal ma'arifi wal ulum, dari pengetahuan dan ilmu-ilmu. Allati la tuqasu bi ayyi mi'yarin maddi, yang itu tidak bisa diukur dengan ukuran materi. Wa yumkinu an yakuna al hadithul ma'ruf al ilmu nurun yaqdhifhu Allah fi qalbi man yasha. Dan dapat wa yumkinu an yakuna al hadithul ma'ruf, ada kemungkinan hadis yang terkenal, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yasha, yang Allah akan tanamkan di hati orang-orang yang Allah kehendaki. Isyaratun ila hadhil haqiqah. Ini riwayat ini sebagai isyarat terhadap kenyataan tadi. Bagaimana Allah akan berikan kepada hati yang Allah kehendaki, yaitu hati-hati yang mana mereka hatinya bersih dan mampu untuk bisa melawan godaan hawa nafsu tadi. Hadzal ilmu laisa mimma yuqra'u indal ustadz. Ilmu ini bukan ilmu yang biasa dibacakan oleh para guru. Wala yu'ta li ayyin kana wa biduni hisab, dan tidak diberikan kepada siapapun orang tersebut dan tanpa perhitungan. Bal huwa jaizatun minal jawaiz allati tumnahu lil mutasabiqina fi mayadini jihadin nafs. Tapi ilmu ini adalah sebuah hadiah dari hadiah-hadiah yang diberikan kepada mereka-mereka yang sukses, arti yang terdahulu, yang sukses di arena perjuangan hawa nafsu, perjuangan jihadun nafs. Al-murad min qawlihi ta'ala walamma balagha asyuddahu. Ya, kita tuntaskan aja. Yang dimaksudkan dari firman Allah walamma balagha asyuddahu. Nah ini jadi bisa kita pahami secara mendalam makna ini, karena berulang kali kalimat ini diulang dalam Al-Quran dalam beberapa konteks. Qulna inna asyudda ma'anahu al-istihkam al-jasmani war-ruhani. Kita sudah katakan tadi mana asyudda di sini artinya adalah kesempurnaan secara jasmani dan rohani. Wa bulughur rusydi ma'nahu al-wusul ila hadhil marhalah. Bulughur rusydi balagha asyuddahu tadi artinya sampai kepada tahapan ini, tahapan kesempurnaan jasmani dan rohani. Walakinna hadzal unwan qad 'abbara 'anhu al-Qur'an al-Karim fi marahil mukhtalifah min umril insan. Akan tetapi poin ini diungkapkan oleh Al-Quran di dalam tahapan yang bermacam-macam dari umur manusia. Jadi balagha asyuddahu di sini ada beberapa tahapan dari umur manusia. Fataratan atlaqahu ala sinnil bulugh ka qaulihi ta'ala. Terkadang Allah sebutkan balagha asyuddahu di sini, itu maksudnya ketika dia sampai usia dewasa. Seperti firman Allah, wala taqrabu ma'al yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah.
Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha asyuddahu. Jadi bagi ini nasihat kepada orang yang mengurusi anak yatim. Apakah itu pamannya, ya. Si anak yatim diurus karena anak yatim ini masih kecil, jadi yang ngurusin ya pamannya. Ya, Allah ingatkan agar supaya ya, jangan dia mengurusinya kecuali dengan cara yang baik. Nah, sampai dia balagha asyuddah, sampai dia mencapai usia dewasa. Kalau udah dewasa, nah udah diserahkan dah harta itu kepada yatim tersebut. Ini makna balagha asyuddah. Jadi sinnul bulugh. Yang kedua, wataratan yaridul makna fi wusulil insan ila 40 sana. Ya, terkadang makna ini ya datang dalam pemaknaan ketika seseorang sampai usia 40 tahun. Seperti firman Allah, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Ya, hingga apabila dia sudah mencapai usia kesempurnaannya ya, secara rohani dan jasmani, dijelaskan pada umur berapa nih? Wa balagha 40 sana. Dan dia sudah mencapai usia 40 tahun. Itu biasanya memang umum usia ya, kesempurnaan seorang secara jasmani dan rohani, kematangan akal pikirannya itu di usia 40 tahun. Oleh karena itu ya, syarat ya, benar itu kalau para founding father dulu ya menetapkan di Undang-Undang Dasar umurnya calon presiden itu 40 tahun. Ya. 40 tahun. Karena ini di dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Wa taratan yuradu bihi ma qabla al-marhalati syaikhukati wal kibar. Terkadang yang dimaksud dengan balagha asyuddahu itu adalah tahapan sebelum seorang menjadi tua ya. Syaikhukhah artinya usia lanjut wal kibar dan tua. Kaqaulihi ta'ala tsumma yukhrijukum tiflan tsumma litablughu asyuddakum tsumma litakunu syuyukha. Ya, Allah mengeluarkan kalian asalnya ya, secara bertahap, secara lahir, bayi, kemudian kalian mencapai usia ya besar kuat, tsumma litakunu syuyukhan, kemudian kalian menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek seperti itu. Wala'alla hadha at-tafawut fi at-ta'birat atin min tayyil insan marakhil mukhtalifah li istihkam ar-ruhi wal jism. Barangkali saja tahapan-tahapan perbedaan di dalam ungkapan ini, at-tafawut fi at-ta'birat. Itu datang min tayyil insan, dari jiwa, dari dalam diri manusia itu, marakhil mukhtalifah, pada tahapan-tahapan yang berbeda-beda, listihkamir ruhi wal jismi, ya, untuk kesempurnaan ruh dan jiwanya. Ya. Wala syakka anna al-wusul ila sinnil bulugh wahidun min hadhil marahil, dan tentu saja tidak diragukan lagi mencapai usia baligh itu adalah menjadi salah satu tahap dari tahapan ya, tadi kesempurnaan jiwa dan akal. Oleh karena itu seorang ya, belum dikenakan sanksi hukum sampai dia baligh ya, sampai baligh. Begitu juga dalam hukum positif ya. Anak sebelum dewasa kan tidak dikenakan hukuman seperti hukuman orang dewasa gitu ya. Paling dihukum secara pendidikan begitu. Wa bulughul arba'in alladhi yakunu taw'aman dinadjil fikri wal aqli marhalatun tsaniyah. Mencapainya usia 40 tahun itu menjadi dua taumaan, arti dua kembaran ya. Dinadjil fikri, bagi kematangan pemikiran, wal aqli, dan kematangan akal. Ini sebagai marhalah yang kedua. Kama annal marhalat tsalitsah, sebagaimana juga marhalah yang ketiga, takunu qabla ayyasir al-insanu nahwa qausin nuzul wa yablughu ad-dha'fa wal wahn. Yaitu tahapan ketiga adalah itu terjadi sebelum seorang manusia itu menuju ke
ke apa? Ke lengkungan turun al-qus, qus itu seperti apa busur panah yang melengkung itu. Ya, yang menuju masa turunnya dia. Asalnya kuat, kemudian sudah mulai turun lemah ya. dan apa ya. Jadi itu nanti menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Wa ala kulli halin fa innal maqsud fil ayah ma'al bahthi huwa marhalatul bulugh al jismi war ruhi wa alladhi dhahara fi Yusuf bidayat syababih. Bagaimanapun juga yang dimaksud dengan ayat tadi adalah itu menunjukkan marhalah al-bulugh jismi, baligh secara jasmani dan rohani yang nampak pada diri Nabi Yusuf di awal masa mudanya. Yaqulul Fakhrur Razi fi tafsiri hadha sadad. Al-Fakhrur Razi menafsirkan dalam masalah ini muddatu dauril qamar 28 yauman wa kasr. Masa peredaran bulan itu 28 hari wa kasr dan 28 hari koma ya, koma sekian gitu. Wa kasr gitu ya, desimal ya. Fa idza ju'ilat hadhihi ad-dauratu arba'at aqsam. Kalau satu periode ini ya, selama 28 hari itu dibagi kepada 4 bagian, karena kullu qismin minha 7 ayyam. Kalau dibagi 4 berarti setiap bagian itu menjadi 7 hari. Ya, 1 bulan ya. 28, sekian itu kalau dibagi 4 ya rata-rata 7 hari. Fala jarama arattabu ahwal al-abdan 'ala al-asabi. Ya, tidak diragukan lagi kemudian para ahli menyusun ya, kondisi badan itu kepada 7 hal, kepada 7 tahapan, pada 7 hitungan 7 ya. Fal insan idza wulida kana dha'ifal khilqah nahifat tarkib ila ayatimma lahu 7 sinin. Manusia ketika dilahirkan dia masih lemah, badannya kurus ya. Nahifat tarkib artinya susunannya masih belum sempurna sampai dia mencapai 7 tahun. Tsumma idza dakhala fi as-sab'ati tsaniyah, kemudian ketika masuk di 7 tahun berikutnya, hasala fi atharul fahmi wadz zaka'i wal quwwah, sudah mulai timbul padanya dampak-dampak kefahaman, kecerdasan, kekuatan. Tsumma la yazalu fit taraqqi ila yatimma lahu 14 sanah. Kemudian dia senantiasa naik terus kemampuannya ini sampai dia sempurna 14 tahun. Fa idza dakhala fi sanatil 15, ketika dia sudah masuk di umur 15 tahun, dakhala fil usbu'i tsalits, dia masuk ke rangkaian 7 yang ketiga. Ya, 7 yang pertama 7 tahun, 7 yang kedua sampai 14 tahun, 7 yang ketiga ya dari mulai 15 tahun. Wa hunaka yakmulul aqlu wa yablughu ila haddit taklif. Di sanalah terjadi kesempurnaan akal dan dia mencapai suatu batas taklif. Dia menerima kewajiban ya. Wa tataharraku fihi syahwa, dan syahwat mulai bergerak di sana. Tsumma la yazalu yartaqi ala hadhil hala. Kemudian dia senantiasa naik terus dalam kondisi ini ila yatimma sanatal hadiyata wal 20 sampai mencapai umur 21. Ya. Wa hunaka yatimul usbu' tsalis. Di sanalah sempurna ya, 7 yang ketiga. Wa yadkhulu fi sanati tsaniyata wal 20, dan masuk di umur 22. Wa hadzal usbu' akhiru usbu'in nashwati wan nama. Dan tahapan ini 7 hari yang 7 tahap yang ini 7 tahun yang ini adalah merupakan akhir 7 yang merupakan akhir dari pertumbuhan dia. Jadi di umur 22 tahun. Ini menurut Fakhrur Razi ya. Fa idza tammatis sanatu tsaminah, ketika sempurna tahun ke asamina wal 20, tahun ke 28, yaitu berarti 4 kali 7 kan 28 ya. Faqad tammat muddatun nishwati wan nama, maka telah selesailah masa pertumbuhan dan perkembangan. Wa intaqilul insan minhu ila zamanil wuquf, dan manusia beralih ke
masa berhenti dari pertumbuhannya. Wa huwa zaman alladhi yablughul insan fihi ashuddah, yaitu zaman di mana manusia mencapai usia ashuddahu tadi. Wa bi tamami hadzal usbu'il khamis, dengan kesempurnaan minggu yang kelima ini, yahsul lil insan 35 sanah, mana manusia mencapai umur 35 tahun. Thumma inna hadhil maratib mukhtalifah fi ziyadati wan nuqsan. Kemudian tahapan-tahapan ini berbeda-beda dalam kelebihan dan kekurangan. Fahadil usbu'ul khamis alladhi huwa usbu' syiddah wal kamal. Minggu yang kelima ini atau 7 yang kelima ini adalah merupakan 7 kekuatan dan kesempurnaan. Ya bati'u minas sanati tasi'ah wal 20, dimulai dari umur 29 ila thalitha wa thalathin sampai 33. Wa qad yamtaddu ila al-khamisati wa salasin, terkadang melebar sampai umur 35. Fa hadha huwa at-tariqul ma'qul fi hadzal bab. Ini cara yang ma'qul dalam bab ini. Wallahu a'lam bihaqa'iqil asya. Allah lebih tahu dengan haqa'iqil asya. Ini pendapat Fakhrul Razi ya. Tapi kalau dalam Al-Qur'an tadi ya Allah sebutkan arba'ina sanah balagha ashuddahu. At-taqsimul mutaqaddim. Kemudian mu'alif mengomentari di sini. Pembagian yang lalu yang di atas tadi. Wa in kana maqbulan ila haddin ma, walaupun itu dapat diterima dalam batas-batas tertentu, lakinnahu yabdu ghairu daqiq, tapi nampaknya itu tidak teliti. Lianna marhalatul bulugh awalan laysat fi intihail aqd tsani. Karena marhalah bulugh itu yang pertama tidak berakhir di batasan yang kedua. Wa kadzalika fa inna takamul al-jismani, begitu juga kesempurnaan secara jasmani, tabaqan lima yaqulu ulamaul yaum, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ahli pada saat ini, yaitu 25 sanah, yaitu umur 25 bukan 22 seperti yang dikatakan tadi. Wal bulughul fiqhil kamil 40 sanatan tabaqa riwayat, dan kesempurnaan pemikiran yang sempurna dan mencapainya pemikiran yang sempurna itu di umur 40 tahun. Ini sesuai dengan apa yang diungkapkan sebagai riwayat, dan juga tadi sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Wa ba'da hadza kulli, setelah ini semua, fa inna ma warada anifan la yasihhu ay yakuna qanunan amma, apa yang ada tadi tidak bisa dijadikan sebagai ketentuan umum. Apa yang diucapkan oleh Fakhrul Razi tadi maksudnya. Liyasduqa ala jamil ashas, untuk bisa diterapkan pada semua orang. Dikit lagi yang keempat, al-mawahibul ilahiyah laysat i'tibatiyah. Karunia ilahi itu bukan suatu yang serampangan. Ya. Wa akhiru ma yanbaghi huna, ya, yang terakhir yang perlu diperhatikan di sini adalah huwa annal Qur'an ba'da ay yatahaddatsa an ityani Yusuf al-hukma wal ilma yaqibu bil qaul, yaitu yang perlu diperhatikan bahwasanya Al-Qur'an setelah berbicara tentang bagaimana Nabi Yusuf diberikan hukum dan ilm, diikuti dengan yaqibu bil qaul, diikuti dengan ucapan wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang muhsinin. Wa ma'na dzalika anna mawahiballah, arti dari hal ini adalah bahwasanya karunia Allah hatta lil anbiya, sampai kepada para nabi pun, laisat i'tibatan, bukan sesuatu yang asal-asalan, yang serampangan, bukan. Wa kullun yanalu bimiqdari ihsani, semua itu para nabi sekalipun dia mendapatkannya adalah dengan sesuai dengan kebaikannya. Wa yaghrifu min bahrillah, dia menyeduk dari lautan Allah. Wa faidihillah mahdud, dan karunia-Nya yang tidak terbatas. Kama nala Yusuf sahman wafiran min dzalik, sebagaimana Nabi Yusuf mendapatkan saham yang banyak dari itu, bisabrihi wastiqamatihi, dengan kesabarannya dan keistiqamahannya, amama kulli tilkal masyakil, di hadapan segala kesulitan tersebut. Ya ilahuna, ya. Nah, kita selesaikan ayat tadi, ayat 21 dan 22. Insyaallah kita lanjutkan di 23 dan 24 ya. Makin banyak penjelasannya nanti. Ya. Ilahuna nakhtim darsana
berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته